Nah, yang terakhir, keikhlasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wali ammatihim. Kita pun harus menumbuhkan keikhlasan, ketulusan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ini adalah hal yang tidak mudah, ya. Tulus, ya, mencintai sesama kaum muslimin, ya. Karena selama dia itu adalah seorang muslim, tetap harus kita cintai, ya. Tapi tadi tetap dengan memperhatikan kadar al-wala wal bara yang harus kita berikan. Ya, tetapi pada prinsipnya kita harus secara tulus, ya, mencintai saudara kita sama muslim, ya. Yang tentu kalau kita perhatikan pesan Rasulullah SAW, ya, untuk kecintaan yang mesti kita tumbuhkan dalam hati kita kepada sesama muslim, yang paling rendah itu adalah kita harus senantiasa mengedepankan husnudzon, ya, untuk saudara-saudara kita. Ini hal yang penting, ya, namun juga tidak mudah mempraktekannya. Kita senantiasa berusaha menanamkan, menumbuhkan, ya, prasangka yang baik dalam diri kita kepada sesama muslim. Sebelum kita betul-betul tadi bertabayun, ya, jadi ketika pun ada hal-hal yang kita tidak suka, tidak otomatis kita kemudian bersuudzon, ya, sebelum kita menemukan bukti, mendapatkan penjelasan tentang apa yang dia lakukan. Ya, karena husnudzon ini merupakan tingkatan ukhuwah yang paling rendah, ya. Salamatus sadar, selamatnya hati kita dari kedengkian, kebencian kepada sesama muslim, itu adalah fondasi dari ukhuwah Islamiyah. Ya, sehingga bagaimana ini kita biasakan dalam kehidupan kita, bertemu dengan siapapun, pandangan pertama yang kita tanamkan adalah husnudzon. Orang ini adalah orang yang baik, ya. Ketika pun nanti kita misalnya mendapatkan desas-desus kabar tentang keburukan yang dia lakukan, jangan sampai itu menjadi kesan pertama kita, ya. Kalaupun memang kita ingin tahu lebih detail tentang keburukan yang memang tersebar itu, ya kita tabayun. Nah, atau misal kita harus mencari bukti-bukti yang objektif yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa memang apa yang tersebar itu adalah hal yang benar adanya, ya. Nah, itu adalah hal yang sangat penting dari bagaimana kita pun senantiasa menumbuhkan keikhlasan, ya, di dalam mencintai sesama muslim. Dan tentunya, ya, wujud ketulusan, keikhlasan di dalam mencintai sesama muslim itu adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak menimpakan madharat, ya, tidak menimpakan madharat atau hal-hal yang membahayakan. Nah, ini hal yang penting terutama di masa pandemi ini, ya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan pandangan dalam kehidupan ini, di antara konsep yang harus kita implementasikan sebagai seorang muslim dalam kehidupan ini adalah la dharar wa la dhirar, ya. Kita tidak boleh secara sembrono, ya, tanpa disadari, tanpa sengaja menimbulkan madharat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Apalagi secara sengaja, ya, kita menimbulkan madharat untuk diri kita maupun untuk orang lain, ya. Nah, di masa pandemi ini satu hal yang penting misalnya wujud ketulusan kita mencintai sesama muslim adalah diri kita jangan sampai menjadi sumber penularan, sumber masalah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memakai masker, membiasakan cuci tangan, ya, dengan sabun, dengan air yang bersih atau dengan hand sanitizer. Menjaga jarak, itu sebetulnya adalah wujud keikhlasan kita dalam mencintai saudara-saudara kita. Karena kita tidak ingin, ya, menimbulkan bahaya untuk saudara kita. Itu adalah wujud keikhlasan yang tadi ditekankan oleh Rasulullah, ya. Bahwa kita harus tulus, ikhlas, mencintai saudara. Tadi wujudnya bisa dengan yang paling rendah adalah menghindari suudzon, ya, senantiasa berhusnudzon kepada sesama muslim. Dan itu yang berikutnya adalah kita harus senantiasa berusaha menjaga diri kita, ya, jangan sampai menjadi sumber bahaya. Ya, kita tidak menginginkan ada saudara kita yang mendapatkan bahaya, baik dari diri kita maupun dari hal-hal yang di sekitar kita. Nah, tentu makanya tadi di dalam masa pandemi yang belum berakhir ini, mari sama-sama kita amalkan kandungan hadis ini,
Ya, bagaimana sejak yang pertama tadi ya, tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan dengan ikhlas dalam beribadah, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan untuk kita, tetapi juga kita senantiasa tulus, ikhlas menerima semua ketetapan yang sudah Allah maupun untuk lingkungan di sekitar kita. Dan tadi yang terakhir, bahwa keikhlasan pun harus kita tanamkan, kita tumbuhkan dalam hati kita kepada sesama muslim, yang wujudnya adalah selain dengan senantiasa memelihara prasangka dalam hati kita, kedepankan husnudzon, ya, hindari suudzon, dan yang berikutnya wujudkan keikhlasan kita dalam mencintai sesama muslim dalam wujud ketidakrelaan kita, ya, melihat ada di antara saudara kita yang mendapatkan musibah, bahaya karena perbuatan kita ataupun karena apapun yang terjadi di sekitar kita. Sehingga minimal mari sama-sama kita jaga diri kita, jangan sampai menjadi sumber bahaya untuk orang-orang di sekitar kita. Di masa pandemi ini mari kita praktekkan, ya, praktek-praktek yang atau hal-hal yang di kita dan orang-orang di sekitar tadi bahaya COVID-19 ini. Ya, gunakan masker ketika harus berinteraksi di luar rumah, ya, kemudian biasakan jaga kebersihan tangan dan juga jaga jarak supaya semua dalam kondisi yang aman. Tapi tentu jangan lupa juga semua harus didasari dengan keikhlasan, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kajian yang bisa disampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala termasuk bahaya pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.